Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika sebuah negara yang selama ini merasa kebal dan tak tersentuh, tiba-tiba diguncang serangan besar tepat di jantung pertahanannya? Inilah kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Dengarkan sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh ketegangan berikutnya. Langit Yerusalem malam itu tampak tenang. Dari luar, tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun di bawah tanah, tepat di pusat markas IDF, pasukan pertahanan Israel, aktivitas rahasia tengah berlangsung. Para petinggi militer Israel berkumpul di ruang komando bawah tanah yang selama ini dikenal hanya oleh segelintir orang. Tempat itu adalah otak dari semua operasi militer Israel, dilindungi oleh lapisan keamanan yang mereka klaim mustahil ditembus. Namun, jauh di perbatasan, pasukan elit Iran telah menyiapkan sesuatu yang selama ini hanya menjadi bayangan menakutkan di pikiran musuh. Serangan terkoordinasi yang mematikan. Mereka telah memetakan lokasi markas tersembunyi itu selama berbulan-bulan, menunggu momen ketika semua target utama berada di dalamnya. Tepat pukul 2.15 dini hari, udara malam Yerusalem pecah oleh deru misil balistik jarak jauh. Puluhan rudal hipersonik melesat tanpa terdeteksi radar, menembus sistem pertahanan Iron Dome seperti jarum menembus kain tipis. Di detik yang sama, drone-drone tempur berkecepatan tinggi menyerbu dari berbagai arah, mengacaukan komunikasi dan membuat pasukan keamanan kebingungan. Di dalam ruang komando bawah tanah, alarm berbunyi keras. Para petinggi IDF berlarian mencari tempat perlindungan. Namun tak ada yang menyangka bahwa rudal-rudal itu telah dipandu langsung menuju koordinat mereka. Satu ledakan dahsyat mengguncang bumi, diikuti gelombang api yang menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Beton setebal 3 meter runtuh seperti kertas, dan markas rahasia yang selama ini menjadi simbol kekuatan Israel berubah menjadi kawah api raksasa. Asap hitam membumbung tinggi, terlihat bahkan dari jarak puluhan kilometer. Dunia terperangah. Bagi Israel, ini adalah pukulan paling mematikan yang pernah mereka alami. Jantung kekuatan militer mereka hancur dalam hitungan menit. Dan di kejauhan, para komandan Iran hanya mengamati layar monitor, memastikan bahwa target telah musnah. Ledakan yang menghantam pusat markas IDF itu terdengar seperti gemuruh kiamat bagi warga Yerusalem. Dalam hitungan detik, listrik padam di sebagian besar kota. Sirene meraung tak henti-hentinya, dan pasukan darurat berhamburan menuju lokasi yang kini tinggal puing berasap. Di ruang darurat pemerintah, para pejabat tinggi Israel yang selamat dari serangan itu berkumpul dengan wajah pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak salah satu menteri pertahanan sambil menghantam meja. Semua mata tertuju pada layar yang menampilkan gambar satelit. Lubang besar menganga di titik yang seharusnya menjadi pusat operasi militer mereka. Tak hanya gedung, tetapi seluruh kompleks bawah tanah telah rata dengan tanah. Di luar negeri, berita serangan itu menjadi headline internasional. Media dunia menayangkan rekaman misil-misil hipersonik yang melesat dari kejauhan, memotong langit malam seperti anak panah berapi. Para analis militer kebingungan, sistem pertahanan Israel yang selama ini dibanggakan ternyata lumpuh total. Sementara itu, di sebuah pangkalan rahasia Iran, komandan operasi menerima laporan lengkap. Target utama dipastikan musnah. Semua petinggi IDF di lokasi dinyatakan tewas, lapor seorang perwira. Komandan hanya mengangguk pelan. Misi ini bukan sekadar balas dendam, tetapi pesan keras bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi mereka yang selama ini merasa kebal. Namun, di balik kemenangan itu, Iran tahu bahwa gelombang reaksi balasan akan segera datang. Armada laut Israel mulai bergerak, jet-jet tempur mereka lepas landas, dan kontak diplomatik darurat dibuka dengan negara-negara sekutu. Dunia berada di ambang perang besar. Di jalan-jalan Yerusalem, warga sipil panik. Sebagian berusaha meninggalkan kota, sebagian lain bersembunyi di basement rumah mereka. Suara helikopter militer mengitari langit, mencari tanda-tanda serangan lanjutan. Tetapi malam itu, langit kembali sunyi, hanya menyisakan kilau merah dari api yang belum padam di bekas markas IDF. Dan di antara asap yang membubung, satu hal menjadi jelas. Sebuah babak baru konflik Timur Tengah baru saja dimulai, dan tidak akan ada yang kembali seperti semula. Sementara dunia masih sibuk membicarakan kehancuran markas IDF, Iran diam-diam sudah menyiapkan tahap kedua. Serangan rudal hanya pembuka. Target berikutnya jauh lebih berbahaya.
menghancurkan sisa jaringan intelijen Israel sebelum mereka sempat bangkit kembali. Di sebuah ruang gelap di Teheran, tim elit Quds Force duduk mengelilingi meja elektronik. Di tengahnya terpampang peta jaringan komunikasi rahasia milik Mossad dan IDF. Mereka kehilangan pusat komando, tapi sistem cadangan mereka masih aktif, kata seorang analis intelijen. Kalau kita biarkan, mereka akan pulih dalam 2 minggu. Perintah pun keluar, serangan siber masif dimulai. Server-server militer Israel diserang dari berbagai penjuru dunia, membuat sistem radar dan drone mereka lumpuh. Sementara itu, unit pasukan khusus yang menyamar sebagai pekerja sipil mulai bergerak di beberapa kota, menyusup untuk menonaktifkan stasiun komunikasi lapangan. Di Yerusalem, sisa pasukan IDF kebingungan. Telepon militer mati. Drone pengintai tidak merespons. Bahkan jaringan komunikasi satelit terganggu. Beberapa komandan yang masih hidup mulai curiga bahwa ini bukan serangan tunggal, melainkan bagian dari operasi besar yang sudah dirancang lama. Tengah malam, satu ledakan kembali mengguncang. Kali ini bukan dari udara, melainkan dari dalam. Gudang amunisi terbesar di wilayah selatan meledak, disusupi bahan peledak oleh agen yang telah lama tertidur di sana. Api menjalar cepat, dan kilatan ledakannya terlihat hingga ratusan kilometer. Media Israel terpaksa mengakui, kami berada dalam kondisi darurat nasional. Namun di balik layar, para petinggi yang tersisa hanya bisa saling memandang. Mereka tahu Iran belum selesai. Dan benar saja, di langit Timur Tengah, lusinan rudal jarak menengah mulai bergerak dari posisi peluncuran, menandakan bahwa babak paling mematikan dari operasi ini baru akan dimulai. Pukul 3.45 dini hari, sirene peringatan di seluruh Israel meraung kembali. Namun kali ini, durasinya lebih panjang dan frekuensinya lebih tinggi. Tanda bahwa ancaman datang dari berbagai arah sekaligus. Langit gelap di atas Tel Aviv mendadak berubah menjadi lautan cahaya. Lusinan rudal balistik jarak menengah Iran melesat dengan kecepatan hipersonik, diiringi gelombang drone kamikaze yang datang dari ketinggian rendah. Sistem pertahanan Iron Dome mencoba merespons, tapi jenuh oleh jumlah serangan yang luar biasa banyaknya. Satu demi satu rudal lolos, menembus pertahanan dan menghantam sasaran vital. Bandara militer Ramon hancur. Pangkalan udara Hadzor luluh lantak. Jalur logistik utama dari pelabuhan Ashdod terbakar, akibat hantaman rudal presisi. Ledakan-ledakan besar mengguncang tanah, membuat kaca gedung-gedung pecah bahkan puluhan kilometer dari titik serangan. Di tengah kepanikan itu, unit pasukan khusus Iran yang sudah menyusup sejak berminggu-minggu sebelumnya mulai bergerak. Mereka menyerang pusat kontrol cadangan IDF di bawah tanah, meledakkan generator dan menonaktifkan sistem komunikasi darurat. Tanpa koordinasi, pasukan Israel yang tersisa hanya bisa bergerak sporadis, kehilangan arah dan strategi. Di Yerusalem, pemerintah mengadakan rapat darurat. Namun bahkan ruang rapat itu pun tidak aman. Sebuah rudal menghantam gedung di seberang jalan, membuat kaca beterbangan dan suasana kacau. Beberapa pejabat terpaksa dievakuasi ke lokasi rahasia, tapi jaringan komunikasi yang terputus membuat mereka seperti berjalan dalam kegelapan. Sementara itu, di layar monitor pusat komando Iran, titik-titik merah yang menandakan sasaran mulai berubah menjadi abu-abu, tanda bahwa target telah hancur total. Suara sorakan terdengar di ruangan itu. Namun komandan utama hanya menatap peta digital dengan tatapan dingin. Ini belum berakhir. Kita pastikan mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Langit Israel malam itu dipenuhi cahaya ledakan, seperti hujan meteor yang jatuh satu demi satu. Dan di tengah kehancuran itu, dunia menyadari, ini adalah serangan terbesar yang pernah menghantam negeri itu sejak berdirinya. Subuh baru saja menyingsing ketika guncangan terbesar menghantam Israel. Serangan yang sejak malam digelar kini mencapai tahap akhir, pukulan pemutus urat nadi negeri itu. Target terakhir adalah kompleks pusat energi dan fasilitas komando cadangan yang tersembunyi jauh di gurun Negev. Lokasi ini adalah satu-satunya sumber daya listrik dan komunikasi militer yang tersisa, dijaga oleh pasukan elit dan peralatan pertahanan tercanggih. Israel meyakini tempat ini tak mungkin disentuh. Tapi Iran sudah mempersiapkan sesuatu yang belum pernah digunakan sebelumnya, rudal elektromagnetik. Saat proyektil ini meledak di udara tepat di atas fasilitas itu, gelombang EMP menyapu seluruh wilayah, mematikan setiap sistem elektronik dari komputer militer hingga radio komunikasi. Dalam sekejap, seluruh jaringan listrik padam. Mesin-mesin raksasa berhenti berputar.
Alarm yang meraung-raung sejak malam mendadak senyap, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Belum sempat pasukan penjaga bereaksi, gelombang kedua datang, kombinasi rudal bunker booster dan bom termobarik yang menembus tanah sedalam puluhan meter sebelum meledak. Guncangan yang dihasilkan membuat tanah gurun seperti bergelombang. Api berkobar dari dalam kawah besar, dan bangunan di atasnya hancur seperti kota korek terbakar. Di Tel Aviv dan Yerusalem, lampu-lampu mati, sinyal telepon hilang, dan internet terputus total. Warga hanya bisa saling memandang dalam kebingungan. Mereka tahu, negara yang selama ini merasa kebal kini lumpuh total. Di ruang komando rahasia Iran, komandan tertinggi menerima laporan akhir. Semua target utama, markas IDF, pusat intelijen, pangkalan udara, gudang amunisi, dan fasilitas energi, telah hancur. Operasi dinyatakan selesai. Ruangan itu hening beberapa detik, sebelum akhirnya terdengar doa syukur yang lirih namun penuh makna. Media internasional menyiarkan peta satelit yang menunjukkan lubang-lubang raksasa di wilayah Israel. Para analis menyebut ini sebagai serangan pemutus nadi, bukan hanya melumpuhkan militer, tapi membuat negara itu tak bisa beroperasi seperti sebelumnya. Dan malam itu, di Timur Tengah, sebuah kenyataan baru lahir. Tidak ada lagi tempat yang bisa disebut aman di tanah itu. Berita kehancuran total pusat militer Israel menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam hitungan jam, siaran langsung dari berbagai stasiun televisi menampilkan pemandangan yang membuat dunia terperangah. Kawah-kawah raksasa di lokasi strategis, puing-puing yang masih mengepulkan asap, dan kota-kota yang gelap gulita. Di markas besar PBB, rapat darurat digelar. Perwakilan negara-negara besar saling tuding. Amerika Serikat menuduh Iran melanggar hukum internasional dan mengancam akan mengirim armada perang. Rusia justru menyalahkan provokasi Israel sebagai penyebab eskalasi ini. Sementara negara-negara Arab terbelah, sebagian memberikan dukungan diam-diam kepada Iran, sebagian lagi memilih bungkam. Di Yerusalem, pemerintah Israel yang tersisa berusaha menghubungi sekutu-sekutunya. Namun tanpa listrik, komunikasi hanya bisa dilakukan melalui saluran darurat satelit yang jumlahnya terbatas. Mereka menyadari, membalas serangan sebesar ini hampir mustahil dilakukan dalam waktu dekat. Sementara itu, di Iran, suasana berbeda. Jalan-jalan di Teheran dipenuhi kerumunan warga yang merayakan keberhasilan operasi. Spanduk besar bertuliskan, jantung Zionis telah hancur, berkibar di banyak sudut kota. Namun di balik perayaan itu, para petinggi militer tetap siaga. Mereka tahu, setiap kemenangan besar akan dibalas dengan serangan yang lebih besar lagi. Kapal induk Amerika mulai bergerak menuju Laut Tengah. Pesawat-pesawat tempur F-35 Israel yang tersisa sudah bersiap di pangkalan cadangan di luar negeri. Di saat yang sama, sekutu Iran di berbagai wilayah, dari Lebanon hingga Yaman, mulai mengaktifkan jaringan militer mereka. Dunia berada di titik paling genting dalam beberapa dekade terakhir. Satu langkah salah saja, dan perang regional bisa berubah menjadi perang global. Namun di langit malam Timur Tengah, hanya ada satu hal yang jelas. Keseimbangan kekuatan telah berubah, dan babak baru sejarah telah dimulai. Langit Timur Tengah malam itu gelap, namun radar militer di berbagai negara mendeteksi pergerakan yang tidak biasa. Armada kapal perang Amerika dan Inggris semakin mendekati perairan Israel. Di sisi lain, kapal selam Rusia yang membawa rudal nuklir mulai bermunculan di Laut Kaspia dan Laut Mediterania Timur. Di markas pertahanan Iran, para jenderal berkumpul. Mereka memantau peta digital yang kini dipenuhi titik-titik merah, menandakan pergerakan militer dari berbagai negara. Kita tidak boleh lengah. Serangan balasan pasti datang, dan kali ini mereka akan menyerang tanpa ampun, ujar komandan tertinggi dengan nada tegas. Di Yerusalem, suasana mencekam. Warga sipil mengantre di stasiun pengisian air, menimbun makanan, dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Pasukan Israel yang masih bertahan kini menyebar ke titik-titik strategis, menunggu instruksi dari luar negeri. Namun sebagian besar dari mereka tahu, kekuatan utama sudah hilang, yang tersisa hanyalah upaya bertahan. Di ruang rapat PBB, perdebatan semakin panas. Beberapa negara mendorong gencatan senjata, sementara lainnya menuntut aksi militer global melawan Iran. Intelijen memperingatkan, jika serangan balasan dilakukan dengan kekuatan penuh, perang ini bisa meluas hingga melibatkan lebih dari setengah kekuatan militer dunia. Malam itu, dari Tel Aviv hingga Teheran,
Semua orang menatap langit dengan rasa was-was. Jet-jet tempur melintas di ketinggian, kapal perang memposisikan meriam, dan rudal-rudal jarak jauh siap menunggu perintah peluncuran. Tak ada yang tahu kapan serangan berikutnya akan dimulai. Hanya bisikan-bisikan di radio militer yang menyebut, hitungan mundur sudah berjalan. Dan di balik bayang-bayang itu, dunia bersiap menghadapi kenyataan pahit. Satu ledakan besar berikutnya mungkin bukan lagi sekadar perang regional, tetapi awal dari Perang Dunia Ketiga. Perang selalu meninggalkan jejak yang dalam, bukan hanya di tanah yang terbakar, tetapi juga di hati manusia. Kisah ini, meskipun fiktif, mencerminkan satu kenyataan pahit. Kekuasaan yang dibangun atas dasar kesombongan dan penindasan pada akhirnya akan runtuh, sekuat apapun tembok yang melindunginya. Israel dalam cerita ini merasa tak terkalahkan. Dengan teknologi mutakhir, sistem pertahanan yang canggih, dan dukungan sekutu besar, mereka percaya tidak ada serangan yang bisa menembus jantung kekuatan mereka. Namun sejarah, baik yang tertulis maupun yang tak terdengar, telah berulang kali mengajarkan bahwa setiap kekuatan yang digunakan untuk menindas akan memancing perlawanan yang sama kuatnya. Iran di sisi lain, meski berhasil melancarkan serangan besar, tetap berada di bawah bayang-bayang konsekuensi. Kemenangan militer tidak selalu berarti kemenangan moral. Saat sebuah peluru dilepaskan, ia membawa dampak yang tidak hanya dirasakan musuh, tetapi juga rakyat biasa, anak-anak, perempuan, dan mereka yang tidak pernah memilih untuk ikut dalam peperangan. Dari perspektif yang lebih luas, cerita ini menggambarkan lingkaran kekerasan yang sulit diputus. Satu pihak menyerang, pihak lain membalas, dan siklus ini terus berputar tanpa akhir. Setiap bom yang dijatuhkan mungkin menghancurkan musuh, tetapi juga menanam bibit kebencian yang suatu hari akan tumbuh menjadi peperangan baru. Di dunia nyata, diplomasi dan dialog sering dianggap lambat dan melelahkan. Namun itulah satu-satunya jalan yang benar-benar dapat menghentikan darah mengalir. Kekuatan sejati bukanlah pada rudal tercepat atau senjata tercanggih, melainkan pada kemampuan menahan diri saat memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Kita semua, sebagai manusia, memiliki tanggung jawab untuk belajar dari sejarah. Bukan untuk mengulanginya, tetapi untuk menghindarinya. Sebab pada akhirnya, tak peduli siapa yang menang dalam sebuah perang, yang kalah selalu adalah kemanusiaan itu sendiri. Dan semoga kita selalu ingat, bahwa kekuatan sejati adalah ketika kita mampu berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan orang lain.